Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita terambil dari 2 Korintus pasal 5 yang tadi sudah dibacakan bagi kita. 2 Korintus pasal 5 di ayat yang ke-21. Dan biarkan saya membacakannya kembali kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, pagi hari ini kita lanjutkan apa yang kita bahas sepanjang bulan ini, yaitu tentang pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan kita sampai di minggu ini ketika kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang substitusi dan pendamaian. Saya percaya kita mengerti apa arti substitusi. Substitusi artinya menggantikan. Seseorang yang seharusnya menerima sesuatu digantikan oleh orang yang lain. Itu artinya substitusi. Dan di dalam kita belajar tentang Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Dia melakukan substitusi, bahwa Dia menggantikan, dan dalam Dia menggantikan, Dia mendamaikan. Nah, semua ini berhubungan tentang kita, manusia yang berdosa, manusia yang Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupanya, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka hukuman adalah hal yang layak untuk kita terima. Dan Tuhan yang kekal, yang maha kuasa menentukan bahwa hukuman bagi orang berdosa adalah kematian kekal di dalam api neraka. Namun di saat yang sama kita selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, bahwa Allah adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Oleh karena itu Dia mau mengampuni kita, Dia mau memaafkan segala dosa kita. Tapi pertanyaannya bagaimana? Karena Allah adalah Allah yang adil. Kalau adil, maka penghukuman harus tetap dijalankan. Kalau seorang hakim, ketika di hadapannya berdiri seorang pencuri, lalu si hakim membebaskan pencuri begitu saja, tanpa dihukum, tanpa diberikan sanksi, maka semua kita akan satu suara berteriak, sang hakim tidak adil. Apalagi kalau yang berdiri di depannya melakukan dosa yang begitu banyak. Dia bukan hanya mencuri, dia berbohong, dia membunuh, dia berzina, dan masih banyak hal lain. Ketika hakim membebaskan dia begitu saja, kita akan bilang bahwa hakim tidak adil. Itu adalah common sense. Itulah pengetahuan umum yang kita bisa miliki, dan itu benar. Kalau Tuhan membebaskan kita orang berdosa begitu saja, tanpa menghukum, tanpa memberikan sanksi, Tuhan bukanlah Allah yang adil. Tapi di dalam keadilannya sungguh Dia adalah Allah yang adil. Oleh karena itu Dia akan hukum. Dia akan hukum kita yang berdosa. Tapi di saat yang sama juga Tuhan tahu bahwa kita ini tidak akan sanggup menerima hukumannya. Kita tidak akan bisa hidup dengan menerima penghukumannya. Oleh karena itu dalam sistem dalam sistem pengadilan, kita gunakan istilah yang mungkin lebih gampang,
dalam istilah pengadilan ada yang disebut sebagai substitusi. Ada yang disebut sebagai pengganti. Orang yang menggantikan seseorang untuk dihukum. Dan orang yang menggantikan ini akan menjadi penjamin bahwa orang tersebut boleh bebas dari segala pelanggarannya. Dan itulah yang kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ini. Bahwa Tuhan Yesus menggantikan kita untuk dihukum. Kita yang seharusnya dihukum, Tuhan Yesus gantikan. Kita yang seharusnya menerima hukuman Tuhan, Tuhan Yesus gantikan dengan menerimanya. Dan di sini kita melihat istilah-istilah ini ketika di ayat 21 tadi di awal dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, Tuhan Yesus di sini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengenal dosa. Dan ini penting. Kalau kita mau digantikan oleh seseorang, seseorang ini harus lebih baik dari kita. Kalau saya gantikan Bapak Ibu untuk dihukum, maka itu tidak akan sah. Itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena saya sendiri adalah orang yang berdosa. Saya sendiri harus menanggung dosa saya. Bagaimana saya bisa menanggung dosa Bapak Ibu? Kalau manusia menjadi pengganti kita, manusia yang berdosa menjadi pengganti kita, maka penggantian itu tidak sah. Tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri yang gantikan kita. Kenapa harus Tuhan Yesus? Nah, semalam di malam KKR, di waktu sharing dan doa, ada sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus melakukan dosa ketika Dia hidup sebagai manusia di dalam dunia? Jawabannya tentu dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi sama seperti kita, menjadi manusia hanya tanpa dosa. Dia lahir tidak seperti kita lahir di dalam dosa. Dan itu dipastikan oleh Tuhan dengan cara Dia lahir dari Roh Kudus. Dia tidak lahir seperti kita yang mempunyai ayah dan ibu. Dia lahir dari seorang perawan Maria. Supaya apa? Supaya kelahirannya tidak terkontaminasi oleh dosa turunan, oleh dosa asal. Dan sepanjang Dia hidup, Dia memastikan Dia melakukan segala hukum Taurat. Dia tidak melakukan dosa. Jadi Tuhan Yesus adalah manusia 100% sama seperti kita. Hanya Dia tidak berdosa. Makanya di sini juga diperjelas dengan Dia yang tidak mengenal dosa. Nah, apa artinya tidak mengenal dosa? Nah, di dalam Alkitab, khususnya di dalam bahasa aslinya, ketika Alkitab kita dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, ada dua kata untuk mengenal atau tahu. Yang pertama, tahu atau mengenal secara kognitif atau dalam pikiran. Kalau kita membaca, kalau kita menghafal, itu namanya tahu secara kognitif. Untuk bahasa yang lebih umum mungkin tahu secara teori. Teorinya kita tahu. Tapi ada kata istilah lain, yaitu tahu dari pengalaman. Sesuatu yang bukan hanya ditahu di pikiran, tetapi juga dialami.
Contohnya, kita tahu kalau jatuh itu sakit. Tapi ada dua hal. Kalau kita belum pernah jatuh, kita hanya tahu dalam pikiran kita. Oh, kalau jatuh itu sakit. Tapi suatu hari kita jatuh. Dan ketika kita jatuh, kita terluka. Dan kita merasakan sakit. Disitulah kita mengalami yang namanya sakit. Oke? Jadi ada tahu secara teori saja, ada juga tahu karena mengalaminya, tahu karena pengalaman. Jadi di sini ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengenal dosa, ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu bahwa mencuri itu dosa. Secara teori, di dalam pikirannya, secara kognitif, Tuhan Yesus tahu apa itu dosa. Kalau mencuri itu dosa, berbohong itu dosa, membunuh itu dosa, berzina itu dosa, semua ini Tuhan Yesus tahu. Tetapi yang dimasukkan di sini, dia tidak mengenal dosa, artinya dia tidak mengalami dosa. Dia tahu dalam pikirannya apa itu dosa, tapi dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah punya pengalaman berbohong. Dia tidak pernah punya pengalaman mencuri. Dia tidak pernah punya pengalaman melakukan dosa. Nah, ini sama seperti Adam dan Hawa sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis melalui si ular menggoda, kan? Dia bilang, ketika kamu makan, kamu akan tahu, matamu akan terbuka, dan kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Nah, apakah sebelum mereka makan buah itu mereka nggak tahu apa itu yang baik dan yang jahat? Mereka tahu. Mereka tahu dalam pikiran mereka, mereka tahu apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Tapi mereka tertipu oleh iblis. Nah, kan makanya iblis menggunakan ular. Ingat selalu, ular mempunyai lidah bercabang, ya kan? Ketika dia bilang kamu akan tahu, matamu akan terbuka dan engkau akan tahu mana yang baik dan yang jahat. Yang dia maksudkan bukan tahu dalam pikiran, tetapi mengalami. Kamu akan mengalami yang baik dan juga yang jahat. Kamu akan melakukan dosa, itu maksudnya. Cuman dia menggunakan istilah yang manis, yang enak didengar. Tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan Yesus dikatakan di sini tidak mengenal dosa. Artinya dia tahu dalam pikirannya, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu dia menjadi pribadi yang sama sekali tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak mungkin berdosa. Itu salah satu doktrin yang kita percaya, ketidakmungkinan bagi Tuhan Yesus untuk berdosa. Dan kalau ini yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus, apa itu bagi kita? Maka bagi kita tentu yang paling penting dari segalanya adalah kita pagi hari ini tahu bahwa hanya Tuhan Yesus pribadi yang tidak bercacat yang bisa menggantikan kita yang bercacat. Kalau kita mau pengampunan dosa, maka hanya ada satu pribadi yang bisa menggantikan kita dihukum, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak bisa pergi kepada orang lain dan berharap mereka bisa ampuni dosa kita. Semua kepercayaan di dalam dunia ini diajarkan oleh manusia. Dan manusia-manusia ini melakukan dosa. Mereka tidak bisa membawa kita ke surga.
Mereka tidak bisa mengampuni dosa kita. Bahkan mereka tidak bisa menggantikan kita untuk dihukum. Karena mereka berdosa. Tapi kita boleh bersyukur. Karena ada pribadi Tuhan Yesus. Datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Hanya dia tidak mengenal dosa. Dia tidak berdosa. Sehingga dia menjadi satu-satunya pribadi yang menggantikan kita. Oleh karena itu, jangan pernah jauhkan dan tinggalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya harapanmu kalau kamu mau diampuni dosanya. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya Dia yang bisa dan satu-satunya harapan kita. Dan bagaimana Dia melakukannya? Yang Dia lakukan adalah di sini dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, apa maksudnya Tuhan Yesus dibuat menjadi dosa? Apakah itu artinya bahwa Tuhan Yesus kemudian menjadi orang berdosa? Oh, tidak. Nah, ini kembali adalah istilah dalam hukum, dalam yuridis, dalam pengadilan, dibuat menjadi dosa. Artinya bukan naturnya menjadi dosa, bukan dirinya menjadi orang berdosa, tetapi Allah membuat seolah-olah Dia yang berdosa. Artinya begini, kalau kita mau mengerti Dia dengan lebih sederhana. Nah, kita orang berdosa, kita anggap kita menggunakan jubah orang berdosa, pakaian orang berdosa. Dan di pakaian kita ini sebagai orang berdosa dipenuhi dengan kotoran karena dosa kita, yang menyimbolkan betapa berdosanya kita. Baju kita ini begitu kotor, hitam, gelap, penuh dengan bercak dosa. Ketika Tuhan melihat kita, Dia lihat pakaian kita. Wah, kamu adalah orang berdosa. Nah, ketika dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus dibuat menjadi dosa, apa artinya? Tuhan ambil baju kita. Baju kita yang penuh noda tadi, yang kotor tadi, Dia ambil. Dan Dia, apa yang Dia lakukan? Dia kasih pakai kepada Tuhan Yesus. Dia kenakan kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan sedang mencari yang mana orang berdosa, matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sedang pakai baju kita yang kotor tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dilakukan oleh Tuhan ketika Dia melihat Tuhan Yesus menggunakan pakaian kita yang berdosa. Dia ambil Tuhan Yesus, Dia hukum bagi kita, dan naikkan di atas kayu salib bagi kita. Dia anggap Tuhan Yesus yang berdosa, padahal kita kan, padahal itu baju kita, padahal itu kita, itu dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudari selalu ingat, setiap kali kita melakukan dosa-dosa kita itu adalah itulah yang Tuhan taruh kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan selama ini? Kalau kita berbohong, kalau kita mencaci maki, kalau kita memfitnah, kalau kita mencuri, kalau kita membunuh, kalau kita berzina, apapun yang kita lakukan,
Ketahuilah semuanya itu sudah ditulis di baju kita, dan baju kita itu dikasih kepada Tuhan Yesus. Coba bayangkan Tuhan Yesus sedang menggunakan jubah, dan di jubahnya sedang tertulis nama kita dan dosa-dosa kita. Di baju Tuhan Yesus ditulis di sana, Sebastian, dosamu apa saja? Berbohong, marah tanpa alasan, membalas kejahatan, banyak ditulis semua di sana. Semua kita tanpa terkecuali, kita yang mengaku orang Kristen, dosa-dosa kita, pakaian kita yang berdosa dikasih ke Tuhan Yesus, dan Allah melihat, Allah murka terhadap Tuhan Yesus, dan Allah naikkan dia di atas kayu salib untuk memuaskan keadilannya. Dan dengan jalan demikianlah dosa kita dihukum dalam keadilan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, Bapak Ibu dan saudari, bahwa dia mau menanggung dosa kita. Dia dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kisah tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan hanya tentang kisah seorang Tuhan yang mati bagi umatnya. Bukan hanya itu, tapi lebih spesifik lagi, dia adalah seorang Tuhan yang mati di atas kayu salib, menggenakan pakaian berdosa dari umatnya. Ketika orang menuduh dia, salibkan dia. Itu karena apa? Karena dosa-dosa kita. Bukan semata-mata hanya karena dia rela mati di atas kayu salib bagi kita, bukan. Tapi karena kita telah melakukan dosa. Begitulah besarnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Supaya apa? Di sini dikatakan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, apa maksudnya supaya oleh Dia kita dibenarkan oleh Allah? Maka kita menggunakan analogi yang sama, contoh yang sama. Kalau tadi jubah kita yang kotor dikasih kepada Tuhan Yesus sehingga dia dihukum, sehingga dia menjadi orang berdosa karena kita. Sebaliknya Tuhan Yesus lakukan apa? Ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita, dia kan juga punya jubahnya sendiri. Kalau jubah kita jubah berdosa yang kotor. Kalau jubah Tuhan Yesus kotor atau tidak kotor? Tidak kotor, bersih, putih, suci, ya kan? Karena dikatakan tadi bahwa dia tidak mengenal dosa, dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia punya jubah sendiri. Jubahnya ini putih, bersih, tanpa noda. Dan apa yang dia lakukan dengan jubahnya ini? Dia ambil jubahnya, dia kasih ke kita. Dia kasih kita pakai. Supaya yang tadinya jubah kita itu kotor, ketika dibuka dikasih ke Tuhan Yesus, dia ambil jubahnya, dia kasih ke kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, yang dia lihat adalah jubah Tuhan Yesus yang putih, bersih, tanpa noda. Itu yang kita terima dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Makanya kalau kita membaca dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang kudus Tuhan ketika ketemu Tuhan di sorga, mereka menggunakan pakaian yang putih, putih bersih.
Karena itu menyimbolkan tentang kekudusan, kesucian yang sempurna. Kapan kita sudah miliki jubah itu? Dari waktu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Secara rohani saat ini kita sedang mengenakan jubah Tuhan Yesus. Itulah yang kita miliki Bapak Ibu, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh karena itu, maka tentu pertama kita harus sangat bersyukur. Karena kita ini adalah orang berdosa yang sepantasnya dihukum, tapi kemudian diberikan jubah yang putih bersih oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak menghukum kita lagi. Kita tidak perlu lagi takut yang namanya api neraka. Kapanpun, dimanapun kita mati, kita pasti akan ke surga. Karena jubah Tuhan Yesus sudah ada sama kita. Bahkan kita sedang pakai, kita sedang gunakan. Tuhan Yesus sudah kasih sama kita. Itu adalah milik kita yang bisa kita gunakan. Dan di saat yang sama tentu, kalau kita sudah diberikan sebuah pakaian yang putih, bersih, apa yang harus kita lakukan kemudian? Orang-orang tua sangat mengerti kan? Ketika kita sudah kasih mandi anak kita kasih dia pakaian yang bersih dan rapi, apa yang kita harapkan dari dia? Apakah kita harapkan bahwa dia sebentar lagi akan pergi ke pasir, ke lumpur, dan kotorkan pakaiannya? Atau kita akan berharap bahwa dia akan menjaga pakaiannya tetap bersih, tetap rapi? Itu harapan kita sebagai orang tua. Maka dengan hal yang sama Bapak Ibu dan saudara-saudari, harapan Tuhan bagi kita, setelah dia berikan kepada kita baju yang putih bersih tanpa noda, jangan pergi nodai. Jangan lagi pergi ke kubangan. Jangan lagi pergi ke tempat yang kotor. Jangan lagi nodai dengan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Pagi hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu menyayangi kita. Dia rela pakai baju kita yang kotor tadi, mati di atas kayu salib bagi kita. Lalu dia kasih kepada kita baju yang baru, yang putih dan bersih. Betapa menyedihkan, sesaat setelah kita terima, kita pergi lagi berbuat dosa. Kita pergi lagi kotorkan dia. Itu akan menjadi sesuatu begitu menyedihkan hati Tuhan. Akan membuat dia begitu bersedih, kecewa terhadap kita. Oh, dia akan tetap bersihkan. Setiap kali kita kotorkan, dia akan bersihkan. Setiap kali kita kotorkan, dia akan bersihkan. Tapi dalam prosesnya, kita juga akan menderita. Sama seperti anak kita. Kalau dia udah kotorkan bajunya, apa yang kita lakukan? Kita biarkan saja, biarlah situ kotor. Tidak. Kita akan tetap bersihkan bajunya. Tapi sambil kita bersihkan, apa yang kita akan lakukan? Awal-awal mungkin kita masih repeti saja. Nah, kalau anak-anak masih kecil, kita bilang, paling kita marah sama dia. Kita bilang sama dia, nak, lain kali gak boleh lagi ke pasir ya. Nak, lain kali jangan kotor bajumu ya. Nak, tolong jaga kebersihan bajumu. Nah, kita akan bilang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita sabar mungkin sampai 10 kali kita ngomong. Tapi setelah itu
Kita akan mulai menggunakan rotan. Kita mulai akan hajar dia, ya kan? Supaya dia tahu, supaya dia kapok. Udah dibilang jangan kotorkan bajumu, kamu kotorkan. Nah, satu kali dia lakukan lagi, kasih lebih banyak, ya kan? Mungkin yang kemarin kurang sakit, kasih yang lebih sakit, supaya dia ingat jangan mengotorkan bajunya. Dan itu yang Tuhan juga lakukan kepada kita. Dia sudah pakai kasih kita baju yang putih bersih, kita kotorkan. Awal-awal dia tegur kita melalui firman, ngomong dia pakai hamba Tuhan. Makanya jangan anggap remeh, jangan menjadi marah ketika kita ditegur dengan firman Tuhan. Karena teguran dari firman Tuhan adalah teguran yang levelnya paling rendah. Karena ini teguran hanya dengan berbicara. Makanya saya kadang-kadang heran kalau ada jemaat merasa sakit hati gara-gara firman Tuhan disampaikan dan bilang, wah itu kepada saya, itu menegur saya. Bagus. Karena kalau itu menegur kamu hanya dengan kata-kata, kamu harus bersyukur. Karena masih di kata-kata, belum muncul rotan. Karena kalau kamu menolak kata-kata, kalau kamu anaknya, dia pasti akan gunakan rotannya. Dan itu akan menyakitkan. Awal-awal mungkin rotannya masih enak, bukan enak lah, masih sakitnya sikit-sikit saja, kecil-kecil, geli-geli kayak digigit semut. Tapi lama-lama dia akan gunakan tangkai sapu. Nah itu yang saya alami kan. Saya masih kecil, masih pakai yang kecil-kecil, pukulannya masih tahap-tahap. Udah besar, udah mulai SMP, masih bandel, keluarlah tangkai sapu. Nah, lebih tebal, lebih sakit. Gak mau dengar dengan kata-kata, kena hajar. Dan makin kena hajar, makin sakit. Supaya kita ingat, jangan kotorkan bajumu. Tuhan Yesus kasih kita baju yang putih, kita dibenarkan oleh Dia, maka pulang dari sini jaga baik-baik. Jangan kasih kotor baju itu. Jangan kembali melakukan dosa. Kalau sebelum kita datang hari ini, dalam minggu ini, apa yang kita lakukan? Dosa apa yang kita lakukan? Maka mulai hari ini, pulang kita dari gereja ini, mari kita jaga. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena ini tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi secara otomatis. Ini membutuhkan kedisiplinan. Kalau minggu kemarin saya ingat-ingat saya berdosa dengan tidak berdoa. Tidak berdoa itu dosa. Karena melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah berdoa, tapi kita tidak mau berdoa. Oke. Mulai ketika kita pulang nanti ke rumah, kita harus pikirkan supaya bagaimana caranya supaya aku selalu berdoa. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak peduli dengan merenungkan firman Tuhan, bagaimana caranya supaya aku merenungkan firman Tuhan? Kalau kemarin aku nongkrong dengan teman-teman, dan ketika aku nongkrong, yang keluar dari mulutku adalah maki-makian, sumpah serapah, kata-kata kotor yang tidak pantas. Minggu ini aku belajar, Tuhan kasih aku baju yang putih. Aku harus jaga mulutku. Aku tidak boleh lagi bicara kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor.
Kalau tongkronganku gak bisa kalau gak mengucapkan kata-kata kotor, maka aku gak mau ke sana. Lebih baik aku gak di sana daripada tiap kali di sana kata-kata kotor. Bajuku udah putih, nanti kalau ku kotorkan Tuhan marah, Tuhan bisa hukum. Lebih baik tidak. Aku mau jaga bajuku putih, aku mau jaga kata-kataku. Kalau kemarin, minggu lalu, aku masih suka menggosip, aku masih suka memfitnah, aku masih suka menyakiti hati orang dengan kata-kataku, aku harus mulai bagaimana berbicara dengan lebih lemah lembut, berbicara dengan lebih baik, memilih kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Ada tips yang saya selalu ingat tentang berbicara. Sering sekali kita berbicara dulu baru berpikir, ya kan? Bilang saja dulu, habis itu pikir. Itu tadi nyakitin gak ya? Benar gak ya? Fitnah atau fakta? Baru dipikirkan setelah diucapkan. Menjaga kata-kata dengan cara pikir dulu, baru ucapkan. Pikir dulu matang-matang. Sama kalau saya kadang-kadang melihat di sosial media seperti tadi pagi, saya melihat ada satu ulasan orang tentang sebuah pengajaran. Dan ketika saya baca sekilas, wah ini kelihatan bagus. Lalu ada niatan untuk memposting ulang, ya kan? Karena bagus. Tapi saya ingat, pikir dulu sebelum bicara. Pikir dulu sebelum posting. Maka saya pikir lagi, saya baca lagi, saya pikir, saya baca lagi. Hampir 3 kali saya baca. Setelah pembacaan yang ketiga kali saya sadar, ini tidak tepat. Ada hal yang ternyata tidak benar. Lalu saya baca komentar orang-orang. Di komentar orang-orang juga menunjukkan ada hal yang tidak benar. Tak jadi posting. Ya kan? Pikir dulu. Aku mau bilang ini. Pikir. Boleh gak ku bilang? Pantas tidak ku bilang? Benar gak kalau ku bilang? Menyakiti orang atau tidak? Pikir. Nah, Bapak Ibu pikir kalau saya khotbah, kadang-kadang khotbah saya agak keras dan mungkin menyakiti hati kita, saya tidak pikir, saya juga pikir. Sebelum saya bilang, kalau itu pun sangat keras, saya pikir. Dan setelah saya pikir, firman Tuhan bilang. Karena firman Tuhan bilang demikian, maka saya bilang. Jadi pikir. Jadi mulai minggu ini jangan kotorkan baju kita lagi. Kalau kemarin kita banyak melakukan dosa, apapun itu bentuknya, hari ini kita tahu. Mungkin kemarin kita tidak tahu bahwa sebenarnya baju kita putih. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kemarin kita tidak tahu. Malah pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan dan Tuhan maafkan kita, Dia bersihkan. Dia bersihkan baju kita pagi hari ini. Maka jangan lagi keluar dari gereja ini dan kotorkan bajumu. Jangan. Karena kalau kamu kotorkan di dalam persekutuan, di dalam ibadah minggu depan, mungkin karena kotor baju, karena bajumu kotor, firman Tuhan akan kembali menyakiti hatimu, menegur kamu. Dan kalau kamu gak mau dengar terus, kamu akan rasakan rotan-rotannya dalam hidup. Jadi Tuhan Yesus tidak mengenal dosa. Satu-satunya pribadi harapan kita untuk pengampunan dosa. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Bajunya sebenarnya putih, tapi kemudian Tuhan ambil baju kita yang kotor, kasih ke Tuhan Yesus. Sehingga Allah melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib untuk memuaskan keadilan Allah, menggantikan kita. Dan ketika Dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, Dia ambil bajunya yang putih, Dia kasih ke kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah,
supaya kita layak masuk surga. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan jaga bajumu tetap putih. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa.